Teman-teman, pada episode sebelumnya kita mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat lagi dengan polsatwa pada hewan yang membantu polisi dalam melakukan tugasnya, yaitu anjing. Mereka bukan saja dikenal sebagai binatang ataupun hewan yang setia, tetapi juga sangat tangkas dan kuat. Apalagi hewan ini juga pintar loh teman-teman. Kalian juga melihat Kak Devi dengan pakaian polwannya ya. Seru sekali. Nah, episode kali ini Arena 123 akan membahas mengenai hewan lainnya di polsatwa yang juga tidak kalah menariknya, yaitu kuda. Kuda adalah hewan yang telah lama merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis. Nah, kuda ini telah memegang peranan yang penting dalam pengangkutan orang, ya adik-adik atau dikendarai, juga transportasi mengangkut barang adik-adik sudah ribuan tahun yang lalu. Kuda dapat ditunggangi oleh manusia dengan menggunakan sadel adik-adik. Nah, ini dia sadel. Dan kuda dapat juga dipergunakan untuk menarik sesuatu seperti kendaraan beroda atau untuk mengangkut barang adik-adik. Pertenakan kuda diperkirakan telah ada dimulai pada tahun 4000 sebelum Masehi. Waduh, sudah cukup lama ya. Bukti-bukti penggunaan kuda untuk keperluan manusia baru ditemukan sejarahnya adik-adik ya pada 2000 sebelum Masehi. Nah, kalian tahu tidak, dalam berbagai kebudayaan kuda ini dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan. Nah, adik-adik, ini menarik nih. Mengapa kuda dapat tidur dengan berdiri? Bagaimana bisa ya? Apa kuda tidak jatuh ketika hampir semua hewan melakukan tidur dengan duduk ataupun berbaring? Jawabnya adik-adik, kuda memiliki tulang kaki yang mampu mengunci selama ia tidur. Oleh karena tulang kakinya ini adik-adik, maka kuda tidak terjatuh walau tidur dalam posisi berdiri. Menarik ya? Nah, kuda ini juga memiliki pandangan yang luas adik-adik. Mata kuda adik-adik merupakan mata yang berukuran terbesar dibandingkan seluruh mamalia darat. Nah, selanjutnya adik-adik ya, ini juga fakta yang menarik. Kuda sudah dipakai polisi di seluruh mancanegara sejak lama sekali. Di Inggris, kuda ini sudah akrab dengan polisi adik-adik pada tahun 1758. Kemudian di Boston, kota yang di Amerika, dan juga New York, Amerika Serikat, pada tahun 1870 dan juga 1871 sudah terbentuk polisi berkuda adik-adik. Dan di Australia adik-adik, kuda ini dipergunakan untuk membantu tugas polisi sudah lebih dari 100 tahun yang lalu. Meskipun transportasi dan teknologi terus berkembang, kuda masih dianggap efektif dengan berbagai macam alasan. Nah, kira-kira alasannya apa ya adik-adik ya? Kuda ini tidak seperti mobil atau sepeda motor adik-adik. Kuda mampu menerobos kerumunan orang. Tidak hanya itu adik-adik, dengan menunggang kuda yang tinggi, polisi bisa memantau situasi dengan pandangan yang lebih luas. Kuda itu ternyata buta terhadap warna A kuning, B merah, C hijau. Jawabannya adalah merah. Jangan kemana-mana ya. Datanglah Ruru. Datanglah Ruru. Karena dia menjaga keamanan negara, menangkap orang jahat, mengatur lalu lintas, dan mengamankan aturan jalan. Untuk menangkap orang yang melanggar lalu lintas. Cara lebih aman lagi. Nah, ini adik-adik
Ini adalah kakak-kakak calon dokter hewan ya. Apa yang menginspirasi untuk jadi dokter hewan? Gak ada yang menginspirasi sih, cuman jadi dokter hewan tuh kayak profesi yang jarang tapi keren. Kak Devi juga yakin itu profesi yang keren. Kalau Kak, Ya mungkin karena hewan ya, banyak yang meremehkan hewan gitu ya. Minimal kalau misalkan kita sebagai terketuk hati saya sendiri untuk bisa minimal bisa meningkatkan kualitas hidup si hewan itu sendiri, itu kalau anjing dan kuda. terutama anjing dan kuda. Nah sekarang pertanyaannya adalah binatang favoritnya Kak Mustafa apa binatang favorit? Kucing, aku suka kucing. Kalau kamu binatang favoritnya apa? Singa. Kelinci. Kelinci. Untuk menjadi kuda polisi, adik-adik kuda ini perlu melewati rangkaian pelatihan. Seperti halnya seorang atlet, adik-adik para kuda ini pun perlu dilatih untuk menjaga kebugaran. Hari ini adik-adik Kak Devi akan mengajak kalian lagi untuk berkenalan lebih dekat lagi dengan polisi satwa. Dan mereka ini adik-adik seperti juga petugas Polri lainnya, mereka adalah polisi Republik Indonesia yang bertugas sebenarnya membantu secara teknis petugas Polri lainnya. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya dengan anjing pelacak yang terkenal K9 dan juga pasukan berkuda. Nah sekarang ikuti Kak Devi ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan melihat Kak Devi sudah berada di Pol Satwa dan akan menuju ke istal. Istal itu apa ya? Istal itu adalah kandang kuda teman-teman. Nah sekarang Kak Devi berjumpa juga dengan sahabat Arena 123 yang bernama Ibu Emi. Yuk kita lihat yuk. Kandang kuda ya di sini ya. Kandang kuda. Terus di sini ini ada berapa kuda? Kita dari Polri punya ada 25 kuda. 25 kuda itu datangnya bukan dari Indonesia saja, dari Belanda, dari Australia. Dari Indonesia itu kita biasanya kawin campur, dari luar kita beli dicampur dengan dari sini yang dari Bima atau dari mana gitu kita kawinkan, terus hasilnya bisa kita didik. Oke, nah sebenarnya kuda ini favoritnya Kak Devi. Oh Kuda begitu. ini, Kak Devi suka kuda. Kudanya keren banget. Halo adik-adik dimanapun kalian berada, Kak Devi berada di Pol Satwa. Ini nama kudanya siapa, Kak Devi? Edit. Perempuan deh? Iya. Oh. Jadi Pak Bambang, kalau kita bicara mengenai kuda nih, apakah mereka tiap hari berlatih atau bagaimana? Tiap hari berlatih. Tiap hari berlatih. Tiada hari tanpa latihan. Nah, tiada. Dan Iya. kalian juga ya, jadi setiap Iya. kali kalau ingin sesuatu harus berlatih. Harus berlatih. Karena rumah profesional kan berlatih. Kuda itu Mbak harus tiap hari bergerak. Karena kekuatannya kalau nggak dikeluarkan untuk bergerak sangat dahsyat nanti kalau dipakai. Jadi mamanya kita mau naik kuda Mbak ya, itu Iya. di launching dulu namanya Pak. Oh, Di launching itu digerakkan dulu. Nah, setelah agak capek, launching, baru dinaikin. Tidak langsung dinaikin enggak. Itu bakalan tenaga. Oh itu nanti tenaganya namanya tenaga kuda. Oh iya Ya? benar juga benar. Nah benar, itu benar. akan sebut tenaga kuda itu. Nah sebenarnya kalau kuda itu latihannya apa? Apa cuma jalan-jalan atau? Oh latihannya. Nah, Oke. Kita banyak kendali Pak ya, banyak kendala, banyak latihan itu. Itu ada namanya karusel. Carousel. Ya. Jadi kuda itu nggak bisa gebras harian tuh nggak boleh. Latihan pun itu maksimum itu 1 jam 45 menit latihannya. Maksimum 1 jam lagi. Kalau kuda itu Ya. makannya Mhm. apakah harus spesial rumput tertentu atau gimana? Rumputnya sebenarnya rumput tertentu yang Oh, istimewa. tertentu. Yang itu sebenarnya kita beli dari mana? Australia atau Belanda itu? Australia. Tapi ini hanya istilahnya extra protein loh. Dan makanannya itu pelet sehari 2 kali pelet pagi dan sore. Kemudian ekstranya adalah rumput, wortel, Oh wortel. apel. Oh
ternyata Loh, kuda iya, itu kalau di apel. gambar-gambar kuda suka apa memang Lah benar ya suka itu memang itu. Apel. Umpamanya dengan Mbak nggak nurut, kasih wortelnya lama-lama nurut. Oh gitu. Nah, kasih gula merah. Gula merah? Iya. Gula merah? Iya, gula merah. Nah, nanti nurut. Udah ini Mbak, walaupun tidur kita lewat, ya denger. Oh, pendengarannya bagus Loh, kan? iya. Kuda itu selain kaki, Kaki, ini instingnya juga iya. Itu dengar. bagaimana dengan penglihatan? Pak? Penglihatannya cukup bagus, hanya kalau malam itu kalau pas kena sorotan lampu yang tajam, Ya. ya sama dengan kita aja, kayak bergereng gitu. Maka saya itu kalau malam itu jarang kita yang profesional. Jangan kemana-mana, Arena 123 akan kembali setelah yang satu ini. Datanglah Ruru, datanglah Ruru. Polisi satu adalah Melindungi dan melatih dan melindungi hewan. Jadi tugasnya adalah membantu petugas Polri lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Jadi bantuan ini secara teknis. Jadi kalau garam ini sebenarnya ya untuk ada juga dari nilai kesehatannya. Nah, ini garam apa garam. Jadi untuk menghindari dia itu jangan sampai dia kekurangan garam, dia akan menjilat besi atau tembok yang kotor ini, jadi kan kotor. Agak asin itu. Ya. Nah, seperti gula juga tadi itu untuk hubungan simbiosis. Jadi begitu kita datangin kuda, kita misalnya baru, kan jangan begini. Kalau begini dia akan kalau karena saya pawangnya dia tidak akan menolak. Misalkan tangan begini, dia akan menyambung. Gula yang tadi gula merah. Fungsinya gula itu untuk hubungan simbiosis. Ini hubungan simbiosis. Ini namanya siapa? Seno. Seno. Ya, ini ras wombat dibeli dari negara Belanda. Ya. Ya. Jadi gigit tangan ya. Ini buat Karena dia cari garam itu. Oh, cari garam. Ya, untuk supaya dia tidak menghindari untuk ini seperti ini kan licin ini. Iya. Karena sering dijilatin. Karena penyakit kuda itu pembunuh nomor 1 adalah kolik. Jadi gangguan di lambungnya atau usus besar. Karena usus besar kuda itu nggak sebesar usus sapi atau usus kebo. Apa gitu? pasang dulu ini namanya. Iya, itu mengeluarkan Pak ya. Potong atau tali penuntun. Tali Ini penuntun adalah tali penuntun. untuk mengeluarkan kuda dari kandang. Kuda dari kandang intinya supaya kita bisa membersihkannya. Teman-teman semuanya, kalau misalnya kita ingin mengendarakan kuda, biasanya kuda itu disikat dulu bulunya. Seperti ini nih, kita lihat yuk. Ini adalah di mana kuda Kuda bersihkan. dibersihkan. Baik sebelum kita menunggang atau setelah kita menunggangnya. Nah, sebelumnya kita harus bersihkan. Kita ini untuk Nah, nih, mengerok. ngerok berdebu. Ya, berdebu. Ini seperti ini kan kotor ini, jadi kita dulu. Setelah kita kerok, Ada rontok lah itu. Nah, jadi semakin kita kerok, semakin mengkilat bulunya. Karena apa? Bulu baru akan tumbuh. Iya. Jadi ketemu kilat. Mengapa kalau kita berjalan dengan kuda, kita harus berjalan di samping? Oh, kalau menuntun Kalau kuda. di depan, Ya. kita dikhawatirkan akan diinjak atau ditabrak sama kuda. Terus lalu berada di samping.
dengan kuda ini, dengan seno ya. Yang kalian lihat seperti biasa, ini Kak Devi diajarin bahwa memegangnya seperti ini. Jadi cukup tiga jari, jangan jari kelingkingnya di luar, begitu ya Mas Ilham. Kemudian ketika kita mengendalikan kuda, kalau mau belok kiri, yang ininya ditarik sebelah sini, yang sebelah kanan direnggakan. Terus apalagi nih Mas Ilham yang perlu diinikan? Oh, kaki. Kaki juga ini harus seperti ini. Ini kuda kita ukur dulu. Kita bisa mengukur dengan panjang tangan kita. Kita ini pas. Kalau ini mengkol di pangkal atau di ini berarti pas dengan di kaki kita. Jadi kalau terlalu panjang juga tidak nyaman, terlalu pendek juga nekuk. Memang kita sepas sesuai dengan ukuran penunggang. Halo adik-adik Nusantara, Kak Devi berada di Polisi Satwa ya, dan ini kudanya namanya Seno, mengingatkan kalian semua untuk selalu menyaksikan acara Arena 1, 2. Nah adik-adik, kalau kuda ini, kalau kita lihat Kak Devi pegangnya ini cuma di 4 jari yang kelingkingnya keluar ya, seperti ini. Kalau mau belok kiri ini ditarik, ini lebih ditegakkan. Seandainya kita buru-buru, kita nggak usah buru-buru, gini aja. Teknik satu ini bisa dilepas juga ini kaki dua-duanya, tidurnya. Jadi baru kita suruh dia begini. Oke, terima kasih Mas Ilham juga. Terima kasih Seno. Terima kasih. Halo adik-adik Nusantara. Kak Devi di atas kuda di Polisi Satwa. Kudanya bernama Seno, mengingatkan kalian semua untuk selalu menyaksikan acara Arena 1, 2, 3. Bersama mengikuti irama lagu ini untuk kamu, karena kau istimewa dalam daya dan gaya, asal kau jangan lupa cinta sesama, karena kau istimewa dalam daya dan gaya, asal kau jangan lupa cinta sesama. Satu, dua, dan tiga, manusia memang beda. Karena dia cari garam itu, supaya dia tidak menghindari untuk ini seperti ini kan licin ini. Karena sering dijilatin. Karena usus besar kuda itu nggak sebesar usus sapi atau usus kebo. Lama digigit. Kayak kiri saya, kayak kiri ya. Ya. Pegangan ini langsung push. Ya, oke. Nah, begitu di atas kita langsung. Ya. Itu kita menuju tempat tambatan atau di mana sudah kita sering. Kau istimewa dalam daya dan gaya, asal kau jangan lupa